Perkenalkan, nama saya Jacqueline Louis Francis Novian dengan NIM 223303033336 dari semester 7, kelas 7 pagi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian saya yang saya ambil dari studi kasus 2, aplikasi pengelolaan inventaris gudang. Perusahaan logistik membuat sistem agar bisa melihat stok barang secara langsung, termasuk mencatat barang yang masuk, barang yang dikeluarkan, serta perpindahan barang antar gudang. Yang pertama, aspek kualitas perangkat lunak yang paling kritis. Aspek kualitas perangkat lunak yang paling kritis untuk aplikasi pengelolaan inventaris gudang adalah: yang pertama ada kendalaan atau reliability, yang kedua ada integritas data atau security, yang ketiga ada kinerja dan skalabilitas atau performance and scalability, dan yang keempat usabilitas atau usability. Kita menjelaskannya secara singkat saja. Terus next, masuk ke soal kedua, penerapan model kualitas ISO 25010. Berikut adalah pemaparan karakteristik kualitas ISO 2510010 pada sistem inventaris gudang. A. Functional suitability, memastikan semua fungsi inti atau barang masuk barang keluar mutasi antar gudang bekerja akurat dan memastikan jumlah stok yang dihitung secara real time selalu benar. Validasi harus memastikan stok tidak pernah double counting atau hilang dalam proses mutasi. Yang B. Performance efficiency, kritis karena volume data tinggi dan kebutuhan real time. Sistem harus dioptimalkan dalam waktu respons cepat atau latensi rendah, terutama saat pencarian stok berdasarkan ID atau nama, saat pemrosesan scan barcode di terminal gudang. C. Compatibility atau kesesuaian, sistem dapat berinteraksi dengan perangkat scanner RFID atau barcode yang berbeda dengan sistem ERP perusahaan logistik yang ada. Usability, aplikasi termuka yang sangat intuitif dan tangguh di lingkungan gudang yang sering berisik atau kurang pencahayaan. Reliability atau keandalan, sistem yang menjamin integritas dan stok melalui penggunaan mekanisme transaksi basis data (ACD). F. Security, fokus pada autentikasi dan otorisasi berbasis SPRAC. Hanya staf yang berhak, contohnya misalnya manajer gudang, yang boleh menyetujui mutasi atau melakukan koreksi stok. G. Maintainability, mengembangkan kode dengan modularitas tinggi, misalnya modul stok, modul mutasi terpisah. Yang H. Portability, memastikan aplikasi dapat dijalankan di berbagai perangkat keras scanner atau sistem operasi yang digunakan di gudang, misalnya handheld device Android atau internal desktop. Yang ketiga, penerapan quality assurance dalam setiap fase SDLC. Kita ada 5 tahap. Yang pertama, requirement, design, implementasi, pengujian atau testing, and deploy. Contoh rencana SKA. Yang A, sasaran kualitas, dia harus menghitung akurasi stok, selisih data stok digital dengan stok fisik harus 0%. Kecepatan input, waktu respons pemrosesan scan barcode tidak lebih dari 1 detik.
X. Keandalan. Waktu downtime sistem per bulan tidak lebih besar dari 0,05%. Integritas data 0. Bug kategori kritikal atau high yang menyebabkan inkonsistensi dan stok antar gudang. Yang B. Strategi kontrol kualitas. Pengujian transaksi kritis, alat bantu otomatis untuk membandingkan data stok antar gudang dan mendeteksi inkonsistensi secara real time. Terakhir, otomasi regresi. Mengotomasi regression test untuk memastikan penambahan gudang atau fitur tidak merusak logika perhitungan stok yang sudah ada. C. Standar pengembangan. D. Prosedur audit. E. Dokumentasi SQL. Kita masuk. Kelima, langkah-langkah verifikasi dan validasi. Pertama, verifikasi. Ada 3 langkah. Yang pertama, review spesifikasi fungsional. Yang kedua, desain inspeksi database. Dan yang ketiga, kode review modul stok. B. Validasi functional testing. Yang kedua, performance and stress testing. Dan yang ketiga, user acceptance testing. Yang terakhir, rancangan 3 pengujian. Dari 3 rancangan ada yang pertama, unit test atau fungsi pemrosesan mutasi stok. Tujuan memastikan fungsi bisnis logik pengurangan dan penambahan stok akibat mutasi bekerja secara atom pada modul stok. Yang pertama, cara menginput ID barang sama dengan masukkan kode barangnya. Yang pertama di unit test itu kode B005 dengan jumlah rencana yang kita masukkan 10. Gudang asal kodenya G01 dan gudang tujuan kodenya G02. Stok awal G01 adalah 50 dan G02 20. Langkah uji. Panggil fungsi. Contohnya proses mutasi, masukkan kode B005 10 G01 G02. Panggil fungsi. Dapatkan stok B005 G01 dan dapatkan stok B005 G02. Dapatlah outputnya status transaksi berhasil. Dan stok G01 40 dikurang dari 50 tadi 10 dan G02 adalah 30 didapat dari kode yang kita masukkan tadi G02 10 berarti dia bertambah 10. Yang B ada integration test atau flow barang masuk dengan scanner. Ini tujuan pengujiannya memastikan integrasi antara perangkat scanner, aplikasi input, dan modul stok berjalan mulus. Cara menginputnya, perangkat scanner harus kita sediain dan masukkan barang dengan kode B010, barcode valid, jumlah sama dengan 100. Stok awal B010 di gudang G03 sama dengan 0. Langkah uji. Yang pertama, gudang scan barcode B010 pada aplikasi handheld. Yang kedua, staf memasukkan jumlah 100. Dan yang ketiga, aplikasi mengirim data ke back-end server. Dan yang keempat, cek real-time stok B010 di gudang G03. Expected output. Yang pertama, aplikasi menampilkan konfirmasi barang masuk berhasil dalam kurang lebih 1 detik. Dan yang kedua, stok B010 di gudang G03 menjadi 100. Riwayat barang masuk tercatat. Dan yang terakhir ada functional test, penanganan stok negatif atau catatan
Tujuan pengujian memvalidasi bahwa sistem mencegah terjadinya cacat utama atau stok negatif pada alur barang yang keluar yang melanggar aturan barang. B007 itu kode untuk di functional test. Input barangnya, jumlah barang keluar dengan 20, stok awal B007 dan di gudang G04 dengan 15. Contoh, angka mengujinya 1. Staf di gudang mencoba memproses barang yang keluar sebanyak 20 bit atau dengan kode B007. Amati feedback dari sistem. Yang ketiga, cek stok B007 di G04. And outputnya. Yang pertama, sistem harus menampilkan pesan kesalahan atau ditulis gagal stok tidak cukup karena stok kita hanya 15 sedangkan yang mau dikeluarkan 20, otomatis minus 5. Jadi dia gagal. Stok B007 di gudang G04 harus tetap 15, tidak berubah. Dan begitulah